Selamat malam Pramal semua. Udah pada istirahat belum? Nih, Mimin kasih film buat nemenin istirahat kalian deh nih. Judul filmnya Moonfall. Film tentang dua mantan astronot bersama seorang ahli teori konspirasi nemuin sebuah kebenaran tersembunyi tentang bulan, di mana bulan tiba-tiba keluar dari jalur orbitnya yang selama ini mengitari bumi. Pemain utama di film ini ada Patrick Wilson yang meranin jadi Brian Harper. Dia ini yang main di film Conjuring sama Insidious loh Pramal, inget kan? Selain itu, ada Halle Berry yang meranin jadi Jacinda Fowler atau biasa dipanggil Jo. Mereka berdua ini mantan rekan kerja pas jalanin misi pesawat luar angkasa Endeavour. Udah deh ya, daripada lama-lama lagi. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal sini nih, di tahun 2011 ya Pramal. Ada astronot Brian, Jacinda, sama satu anggota baru mereka, si Ellen. Mereka lagi dalam misi pesawat ulang-alik buat benerin satelit. Tiba-tiba, sistem di pesawat mereka kayak terganggu gitu. Pas Brian sama Ellen lagi benerin satelitnya, ada sesuatu yang nabrak mereka. Tali pengamannya Ellen putus, Ellen kepental dan akhirnya tewas. Brian berhasil masuk lagi ke pesawat. Sedangkan di dalam, si Jo pingsan kebentur kenceng banget tadi. Dari kejauhan, si Brian lihat ada kepulan asap gitu keluar dari bulan. Brian berusaha mati-matian buat bisa balik lagi ke bumi dengan pesawat yang rusak itu. Alur maju ke 18 bulan kemudian, di hari sidang terakhirnya si Brian. Brian disidang karena dia satu-satunya saksi kenapa pesawatnya bisa sampai rusak begitu. Tapi cerita dia tuh gak dipercaya. Dia akhirnya dipecat dari NASA. Istri sama anaknya juga ikut terpuruk lah ya pastinya. Rumah mereka disita sebagai ganti rugi. Brenda sama Sonny harus pindah ke New Jersey di rumah neneknya. Alur maju lagi nih ke 10 tahun kemudian di Universitas California. Ada Dr. Hausman. Dia nyamar jadi OB di situ. Dia itu ahli teori konspirasi sebenarnya. Dia mau ngelacak orbit bulan pakai datanya si Profesor Arrowwood. Dan dia minta dikirimin via email hasil scan orbit semalam dari observatorium di Chile. Malam itu masuk tuh emailnya. Dia panik banget pas lihat hasil scannya. Pagi-pagi buta, si Joe dapat telepon dari Johnson Space Center. Ada berita buruk katanya. Begitu sampai di sana, dia dikasih tahu kalau orbit bulan tuh bergeser. Gak cuma itu, kelihatan ada gas yang nyembur keluar dari dalam bulannya. Persis kayak yang diceritain sama Brian tapi nggak dipercaya sama NASA waktu itu. Hausman masih nyoba ngubungin NASA, mau ngasih tahu ke mereka, tapi nggak bisa-bisa. Nggak sengaja dia lihat artikel tentang si Brian di koran. Brian sekarang ngajar anak-anak tentang luar angkasa di observatorium gitu. Nah, Hausman udah sampai nih di tempat si Brian ngajar, tapi Briannya nggak ada. Nih dia nih orangnya. Bangun-bangun ditagih tunggakan uang kontrakan coba. Baru sadar dia kalau udah telat ngajar. Ya udah, buru-buru berangkat. Begitu si Brian sampai, Hausman minta tolong dia buat disambungin ke NASA. Dia ngasih tahu kalau bulan keluar dari orbitnya. Tapi si Brian gak percaya, malah nyuruh satpam buat ngusir si Hausman. Pulang ngajar, Brenda nelpon dia. Sekarang udah cerai dia sama Brenda. Brenda nyuruh dia lihat berita di TV. Taunya itu si Sonny ketangkep polisi kebut-kebutan di jalan. Tom, suaminya Brenda yang sekarang itu yang ngasih mobilnya ke Sonny. Ya udah, dia harus datang deh tuh ya jadi wali ke persidangannya. Mana ditemuin obat-obatan terlarang juga lagi di mobilnya. Jadi makin berat kan? Sonny dipenjara seminggu, nunggu sidang jaminannya. By the way, selama ini Sonny tuh udah gak tinggal sama Brenda. Hidup bebas gitu, makanya jadi nakal. Di sisi lain, mereka masih mantau orbit bulannya nih. Di mana sekarang bulan udah masuk ke orbit elips. Yang berarti bulan bakal 3 kali muter ngelilingin bumi dan makin terus ngedeket. Kalau jaraknya udah 17.000 km dari bumi, puing-puing bulan yang ukurannya segede kota itu bakal jatuh ke bumi, bumi bakal hancur-hancuran. Dan diperkirakan bakal terjadi sekitar 3 minggu lagi, atau mungkin malah bisa lebih cepat. Joe nyaranin buat ke bulan lagi, buat ngecek lubang yang ada di dalam sana. Tiba-tiba muncul peringatan darurat di semua handphone. Yang isinya peringatan kalau bulan keluar dari orbitnya. Semua orang langsung panik lah ya. Wah, kayaknya kelakuan si Hausman deh nih. Di pengadilan, si Brian lihat berita. NASA lagi coba nenangin masyarakat tentang isu bulan itu.
Parahnya, NASA nutupin semuanya biar masyarakat nggak panik. Ini si Tom juga lihat di berita tentang kemungkinan air laut yang bakal naik ratusan kali lipat lebih tinggi. Dia langsung ngajak Brenda pergi ke tempat yang lebih tinggi biar aman. Tapi dia nggak peduli sama Sonny yang masih penjara. Makin panik pas dia lihat berita lagi ada puing-puing bulan yang gede banget itu bakal jatuh ke bumi. Dia langsung nyuruh anak-anaknya yang cewek itu buat buru-buru berkemas. Urusan Sonny gampang lah katanya, nanti dibebasin sama pengacaranya. Waduh, masyarakat juga makin panik. Apalagi ngelihat bulan, gede banget itu, udah deket kan berarti? Brian lihat berita tentang megastruktur bulan. Dia keinget sama omongan houseman waktu itu. Ini, Brian lagi ngubek-ngubek tempat sampah nih, nyari berkas-berkas yang waktu itu dibawa sama houseman. Dia nemuin link video yang dibikin sama houseman di situs blognya. Di situ dia bilang, mau ngadain rapat di Hotel LA Palm buat ngebahas masalah ini. Di sisi lain, NASA ngirim tim ke bulan buat ngecek keadaan di sana. Udah sampai nih, mereka langsung ngirim alat masuk ke dalam lubangnya. Stand by for stage 2. Brian juga udah sampai nih di tempat rapatnya. Langsung ngajak ngobrol si houseman. Houseman ngejelasin kalau dia tuh yakin bulan itu buatan alien atau yang dia sebut megastruktur itu, di mana bentuknya tuh kayak cangkang dan mungkin di dalamnya ada semacam planet kerdil yang dijadiin inti daya buat bulan buatan itu sendiri. Nah, karena inti dayanya itu bermasalah, bulan buatan itu jadi keluar dari orbitnya. Wah, bener-bener teori konspirasi yang amat sangat di luar Nurul ya. Ini tiba-tiba alat prop NASA kedorong keluar dengan sendirinya. Alien yang dulu nyerang timnya Brian keluar dari dalam lubang itu. Bisa nembus masuk loh. 3 astronot itu akhirnya tewas semua. Gimana NASA? Percaya kan sama omongan Brian dulu? Sekarang orbit bulan makin memburuk, makin ngedeket ke bumi. Air laut juga makin naik ke daratan. Lebih parah dari tsunami itu. Ini Joe nemuin Holden Field, mantan pejabat NASA. Dia tahu rahasia besar tentang bulan. Di sini Holden Field bilang, alien itu dulu juga nyerang misi Apollo 11. Tapi NASA nutupin itu semua. Mereka cuma bilang komunikasi terputus selama 2 menit. Dan NASA langsung ngeberhentiin siaran langsung mereka. Ya biar gak ada yang lihat kalau ada cahaya yang keluar dari bawah kerak bulan. Setelah itu Apollo 12 dikirim ke sana lagi. Mereka nemuin adanya lubang di bulan. Holden Field bilang ada alat yang mungkin bisa ngehentiin alien itu. Perangkat EMP militer yang dinamain Zulu X-Ray 7. Alat itu disimpan sama pemerintah. Abis ngasih tahu rahasia besar itu, Holden Field langsung bundir di ruang kerjanya. Joe langsung ngebahas ini semua ke Angkatan Udara. Tapi mereka udah punya rencana, mau nembakin nuklir ke bulannya. Padahal udah dikasih tahu itu bakal bahaya buat semua manusia. Tapi tetap mereka mau jalanin itu. Joe nyuruh anak buahnya buat jemput Brian. Sekalian dia tuh ya sama si houseman juga. Joe ngasih lihat semuanya, dan Joe ngajak Brian ke sana buat nyerang alien itu. Masalahnya, alien itu bisa ngenalin teknologi manusia. Jadi, kalau udah deket harus dimatiin mesin pesawatnya. Nah, cuma Brian yang bisa, kayak dulu dia bawa balik pesawat ulang-alik ke bumi dalam keadaan mati. Brian mau, tapi dengan satu syarat, bebasin dan bawa Sonny ke tempat peluncuran juga. Begitu sampai di tempat pesawat ulang-aliknya, udah penuh coret-coretan dong itu. Tapi ya mau gimana lagi, tetap dibawa tuh. Abis mau pakai yang mana lagi ya kan? Gak lama, Doc, mantan suaminya Joe, sekaligus kepala staf Angkatan Udara, datang ke tempat peluncuran bawain perangkat EMP yang dibutuhin sama Joe. Sekarang semua staf lagi siap-siap buat peluncuran. Ada gempa. Satu dari 3 mesin pesawatnya rusak. Akhirnya Joe terpaksa harus ngebatalin peluncurannya. Udah hopeless dia. Semua staf juga langsung dipersilahkan pergi buat dievakuasi ke Colorado. Sementara itu, houseman nemuin fakta terbaru tentang bulan, di mana gravitasi bulan bakal lebih dari 80% dari tarikan bumi. Dan si Joe jadi kepikiran ide pas ngelihat orbit bulan yang sekarang ini.
Dia mau coba ngeluncurin pesawatnya cuma pakai 2 mesin, pas posisi bulannya tepat di atas mereka. Jadi nanti pesawat ulang-aliknya bakal kebantu ketarik sama gravitasi bulan. Joe bersedia jadi partnernya Brian buat ngejalanin misi ini. Dan si Houseman juga diajak buat bantu-bantu. Sebelum berangkat, mereka pamitan dulu sama anak-anak mereka. Sonny, Jimmy anaknya Joe, sama Michelle pengasuhnya Jimmy naik mobil buat ke bunker militer. Ini udah siap buat peluncuran. Gravitasi bulan makin kenceng, bahkan bisa ngangkat air laut. Jadi tsunami gede banget itu. Untung pas roketnya meluncur. Have to launch now. Over. Did he say gravity? Berhasil juga mereka sampai di luar angkasa. Sekarang tinggal isi ulang bahan bakar dulu nih. Careful. Never go to space because I was too chubby. Fueling valves wide open. Perfect. Valves are closed. Aduh, ini segala ditodong orang lagi di jalan. Mobil sama barang-barang mereka diambil. Mereka terpaksa jalan kaki sampai mereka nemuin desa kecil yang gak jauh dari situ. Ini mereka udah matiin mesin, tinggal gerakin secara manual ke dekat bulannya biar ketarik. Mereka coba ngedeket ke lubang di bulannya. Ditaruhlah perangkat EMP-nya di situ, siap diledakin. Rover electronics activated. Bener dong, langsung keluar itu aliennya. Tapi anehnya nggak nyerang EMP-nya. Tiba-tiba, alien itu malah mau nyerang pesawat mereka. Detonator sama HP-nya si Houseman dirusak sama Brian. Dan bener, langsung masuk lagi tuh aliennya ke dalam lubang. Joe sadar akan satu hal. Alien itu tertarik sama manusia yang berdampingan sama elektronik. Jadi, kalau cuma ada elektronik aja tanpa ada manusianya, ya mereka nggak tertarik nyerang. Wah, militer bakal bahaya dong ya. Soalnya kan mereka mau nembakin nuklir ke bulannya. Mereka cuma punya waktu 2 jam buat nyelamatin manusia di bumi. Sementara itu, Sonny sama yang lain sampai di semacam komplek pengungsian gitu. Sonny yakin orang yang tadi ngambil mobil mereka pasti ada di sini. Mereka mau masuk, tapi nggak dibolehin. Pas banget ayah tirinya keluar. Jadi dia bisa masuk. Karena di situ kayaknya kurang aman, mereka mau coba ke bunker militer tempat ayahnya Jimmy. Tapi sebelum itu, mereka harus nyari barang-barang yang mereka butuhin selama perjalanan. Pas banget dong, ketemu lagi sama orang-orang yang tadi ngambil mobil mereka. Mereka minta lagi tuh tas mereka yang tadi diambil. Ini mereka mau coba masuk nih ke dalam lubang di bulannya. Begitu sampai di dalam, mereka benar-benar kaget. Karena ternyata benar teorinya si Houseman. Hang on. Mereka udah makin ngedekat ke planet kerdil putih yang ada di dalam pusatnya. Pas tuh alien muncul dan mau diledakin, tiba-tiba pesawat mereka kayak gerak sendiri gitu. Planet itself. Untungnya mereka berhasil selamat masuk ke bangunan yang ada di situ. Mereka pingsan kehabisan oksigen, tapi pintu pesawatnya kebuka dengan sendirinya loh itu. Di bumi, militer udah siap buat nembakin nuklirnya karena bulan udah mau lewat lagi nih di atas mereka. Sonny sama yang lain harus berjuang selama perjalanan mereka ke bunker militernya. Doc nelfon Sonny, nyuruh mereka buat cari tempat berlindung. Soalnya bulan bakal hancur pas dinuklir.
reruntuhannya bakal ngehujanin bumi. Gak cuma itu, bakal ada radiasi besar dari nuklirnya juga kan? Dan ada juga masalah lain, oksigen di bumi mulai habis. Burung-burung aja udah pada mati tuh. Mereka langsung siap-siap pakai oksigen yang mereka bawa. Mereka mau berlindung tuh di terowongan. Ini udah pada sadar. Tapi anehnya mereka bisa bernafas loh di situ dan ada gravitasi juga. Brian ngilang. Mereka langsung nyari Brian. Ada pintu yang kebuka tuh. I don't. Oh no! Nah, ini si Brian. Sadar-sadar udah ada di satu ruangan tuh dia. Di sini Brian kayak dijelasin gitu sama AI. Katanya miliaran tahun lalu nenek moyang umat manusia itu teknologinya udah pesat banget. Mereka bikin bangunan di luar angkasa semirip mungkin sama kehidupan di bumi. Bahkan lebih baik, karena di sana dikendaliin sama AI yang ngatur semua-semuanya. Sampai suatu hari, tiba-tiba AI-nya berubah jadi AI yang jahat dan malah nyerang balik manusia. Seakan-akan AI-nya tuh sadar kalau selama ini mereka diperbudak sama manusia. Mereka nyerang karena mereka takut keberadaan mereka terancam. Semenjak ancur-ancuran itu, yang selamat pergi ke sudut rahasia yang gak terlalu jauh dari bumi. Mereka bikin beberapa bulan buatan kayak gini, buat nyari planet yang cocok buat tempat tinggal manusia. Tapi lagi-lagi ketahuan sama AI jahat atau yang biasa kita sebut sekawanan alien itu. Semua diserang. Cuma ada 1 bulan buatan yang berhasil dijalanin. Sampai akhirnya ketemu sama bumi yang baru jadi, planet yang kita tempatin sekarang ini. Dan sejak itulah bulan buatan mengorbit bumi. AI ini minta bantuan sama Brian, mancing alien itu ngejauh dari inti, biar bulan bisa balik lagi ke orbit semula. Begitu sadar, Brian langsung nyeritain semuanya ke Joe sama Houseman. Wih, ada banyak pesawat lain juga loh. Gak cuma itu, ada perangkat EMP-nya juga di dalam pesawat. Di sisi lain, mereka udah di terowongan. Tapi Tom sama Nikki, anak bungsunya itu, ketinggalan. Si Nikki bilang kalau dia kehabisan oksigen. Tom langsung ngasih oksigennya ke anaknya itu. Nikki disuruh tetap jalan. Tom udah makin lemes, gak kuat dia, gak ada oksigen. Ini si Brian mancing aliennya ke dekat pesawat luar angkasa lain. Biar ditembakin. Soalnya pesawat-pesawat di situ tuh udah dirancang buat nembak alien secara otomatis. Aduh, ini presiden udah merintahin buat nembakin nuklirnya loh. Tapi Doc nolak. Akhirnya, semua yang ada di bunker itu tewas kejatuhan puing-puing bulannya. Di sini, Brian nyuruh Houseman kendaliin pesawatnya. Dia mau nyiapin EMP di belakang. Dia yang mau berkorban. Houseman sama Joe disuruh pergi duluan ke bumi. Tapi sebelum itu, Houseman disuruh lihat dulu. Udah muncul lagi belum tuh alien? Malah jadi si Houseman yang mau berkorban. Dia cuma pesan, tolong jagain ibunya. Dia langsung ngelepasin kapsulnya dari pesawat inti dan diledakin sama dia. Di sisi lain, Sonny ketiban pohon gede tuh pas tadi nyari Tom. Michelle mau nolong, tapi berat. Pas banget, bulan di atas mereka lagi. Gravitasi bulan jadi ngebantu ngangkat pohonnya. Sonny sama Michelle berhasil masuk ke terowongan lagi tepat waktu. Udah aman. Gak lama, Jimmy ditelepon sama Joe. Brian sama Joe berhasil balik ke bumi. Bulan udah berhasil dipulihin lagi dan balik ke orbit semula. Brian sama Joe dijemput helikopter. Mereka langsung nyamperin Sonny sama yang lainnya. Mereka seneng akhirnya bisa kumpul lagi. Tapi sedihnya, mereka harus kehilangan Houseman. Di akhir scene, itu kita bisa lihat sekarang bulannya jadi licin gitu ya bagian luarnya. Batu-batuannya udah gak ada. Lah, ini si Houseman. Dia kayak berubah jadi AI gitu ya. Ada AI kucingnya juga tuh, si Fuzz Aldrin. Dan gak lama muncul juga AI ibunya. Houseman dikasih tahu kalau dia jadi bagian dari bulan sekarang. Ya, itu tadi alur cerita dari film Moonfall. Wow, mind-blowing banget ya nih film.
Kok bisa ya bikin film sekeren ini? Menurut kalian gimana? Seru kan? Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.